Bingung. Ya namanya juga lagi ngejar mimpi rap. Kan gue juga mau sukses kayak Virginius rap. Asik. Iya, nggak tahu ah, respon apa? Apa sih? Sorry. With all due respect maksudnya. Iya. Apa sih? Maksudnya lu dar gitu mental ke New York itu kan suatu keputusan besar ya. Iya. Maksud gua pindah luar kota aja itu tuh keputusannya besar banget gitu. Iya. Apa lu pindah ke New Negara. York, ke US, ya anjing itu jauh banget. Start karir baru semua. Nggak usah itu dulu dah, keluarga bareng keluarga terus karir. What were you thinking? Gara-gara sebuah video YouTube. Gue nonton sebuah video YouTube. Judulnya 4.24.21 441. Di upload ke YouTube tahun 2017 kalau gue nggak salah sama stand up comedian namanya Andrew Schulz. Terus tahu tuh? Oke, dia waktu itu tahun 2017 ngupload video 441 di mana satu video panjang gitu dia manggung di 4 comedy club bawain 4 set yang berbeda dalam satu malam. Terus dia lari-larian dari comedy club ini, naik subway, terus lari-larian, terus gue ngerasa anjing ini keren banget ini. This is the life I want. Itu tahun 2017. Habis itu gue mematok untuk 2020 pindah ke Amerika Serikat, terus gue nabung, gue nyangkul, gue benerin personal brand gue perbaiki, job gue makin tinggi, gue nabung untuk bisa hidup di New York 3 tahun nggak dapet job. Sudah, tadinya mau tahun 2020, tapi ada pandemi anjing, terus akhirnya ketunda tahun 2022 gue pindah. Udah, gue cuma pengen ngejar cita-cita gue. As an Indonesian comedian living in New York. Itu cita-cita gue. Saat itu. Oke. Jadi terus begitu gue pindah ke New York, gue mulai Januari 2022, terus September anak-anak sama istri gue ikut pindah, terus sekarang kami tinggal di New York. Anak gue mau kuliah bentar lagi, anak gue yang cewek SMA. Yoi. Terus, gitu. Kenapa langsung mencekam gini? Terus Lu juga udah tahu. gimana cara lu back and forth? I mean, oke, let's say kemarin ada show di Indo lah, maybe branded content, events and stuff. How you like back? Ya, tadinya selama 3 tahun pertama gue banyak di New York karena ngebangun karir, mulai lagi open mic dari awal. Dengan tabungan yang ada. Iya, terus gitu ditonton sama 3 orang, show ditonton 3 orang, ditonton 7 orang. Terus gue ke Jakarta cuman kalau ada job aja. Kalau sekarang kebalik, gue banyak di Jakarta karena gue masih megang perusahaan gue Comika. Terus gue balik ketika ulang tahun anak Lebaran, ulang tahun anak gue yang cowok, ulang tahun anak gue yang cewek, ulang tahun istri gue sama tahun baru. Udah. Sama Halloween, keluarga gue suka banget Halloween. Jadi kalau gue ada duitnya dan sempet, gue balik ke New York untuk Halloween. Sisanya gue banyak di Jakarta untuk ngurus perusahaan gue. Gitu deh. Capek sih tapi Ya itu yang gue pikirin kayak mana? Tapi ya gitu mungkin yang bisa di ini kali ya, sekali balik ya lu harus ngerjain banyak hal gitu. Iya. Yang sih tanggung nggak sih? Iya kan? Kadang-kadang yang ngongkosin gue balik ya jobnya. Iya. Jadi jobnya bersedia untuk panggil Panji, terus bayaran pesawatnya, terus udah gue balik. Dan dari situ sekalian deh apa ditumpukin deh di situ Gue deh. nyangkul yang banyak. Terus emang kehidupan gue, orang kan suka ngetawain gue si Panji nyari duitnya di Indonesia, nggak bisa di sana gitu. Kalau di Indonesia kan biasanya kan ada keluarganya di Purwodadi, terus bapaknya kerja di Jakarta gitu. Jadi gaji Jakarta untuk hidupin Purwodadi gitu. Kalau gue kebalik nih. Gue kayaknya anak-anak sama istri gue di Jakarta, gue kerja di Purwodadi gitu. Jadi nyangkulnya kayak tai gitu untuk menghidupi kehidupan di sini. Mimisan, mencret semuanya lah saya alamin. Tapi ya gue lakuin karena tadinya anak gue tuh nggak betah. Anak-anak gue tuh tadinya nggak betah di New York. Sekarang mereka nggak mau balik, anak-anak gue. Jadi gue harus cari cara untuk nyangkul di sini sebaik mungkin supaya bisa menghidupi keluarga gue di New York sambil terus ngejalanin karir gue di sana. Tahun lalu gue baru akhirnya bikin, kan gue kalau di Jakarta udah 10 kali bikin konser tunggal, stand up comedy special, Mensre yang ke-10. Di New York gue tahun lalu bikin show pertama gue di depan 100 penonton. 100. Iya, tapi bangganya sama yang Mensre di depan 10.000 penonton. Karena itu karya pertama gue. Yang nonton kayak orang stranger Indo. lah buat lu. Orang Anjay. Yang nonton orang Indo. Apa cabut? Tour itu, jadi itu si show yang di New York itu rangkaian dari tour ke 20 kota. 20 kotanya tuh ada Eropa, ada Amerika, itu yang nonton mostly orang barat.
Pas yang terakhir yang di New York tuh, gue emang ngumpulin banyak orang Indo karena pengen gue taping biar penuh. Soalnya kalau ngundang orang Barat kan, gue masih belum siapa-siapa. Gue waktu itu pernah manggung di kota kecil banget, namanya Salisbury, Maryland. Saking kecilnya, nggak ada sound system, jadi gue akapela di depan 20 penonton. Terus gue pernah manggung di Roma di depan ada ini show stand up berbahasa Itali, terus gue nongol sendiri pakai bahasa Inggris di depan orang. Gue nggak tahu tuh mereka ngerti atau nggak. Ketawa sih tipis-tipis, tapi kayaknya ketawa respect doang deh. gitu. Jadi tapi karena gue udah membawa itu ke 20 kota pakai set bahasa Inggris di depan orang Barat, gue tahu oke, gue nggak, I have nothing to prove. Gue udah pernah bawa joke gue di depan orang-orang lokal dan works. Sekarang mari gue rekam supaya gue jadiin tayangan di YouTube. Judulnya Boss Level, rilis di bulan April. Udah ada fans dari luar belum sih Bang? Fans sih gue rasa nggak ada ya, maksudnya belum lah. Kayak udah dari orang New York Belum kayak lah. Panji banget gitu belum? Belum sih. Tapi gue seneng karena kadang-kadang gue suka manggung di acara apa gitu ya. Tiba-tiba ada satu orang ngomong, halo Panji apa kabar? Terus gue bilang, anjing kok bisa bahasa Indonesia? Are you Indonesian? No, my mate is Indonesian ya. Kata gue malu. Jadi dia suka dengar pembantunya ngomong pakai bahasa Indonesia terus nempel. Tapi maksud gue, ya gue happy aja sih. Maksud gue di sana gue belum punya fans ya, gue ngebangun dari awal Target berapa? Target gue ini tampak sederhana tapi sangat-sangat susah untuk dicapai. Target gue bisa hidup dari stand up di New York. Itu susah sekali karena biaya hidup di New York tinggi. Any deadline? No deadlines. Anak gue yang cewek udah pasti akan, anak gue sekarang sophomore. Anak gue sophomore. Berarti dia masih 3 tahun lagi SMA. Abis itu dia mau kuliah 4 tahun. At least 7 tahun lagi gue masih akan tinggal di New York. So I don't have any deadlines. I'm just going to build my career. Gue tahun ini baru masuk manajemen Amerika. Congratulations. Kecil sih, cuman tetap aja ada yang kan manage gue. ada stepnya, Iya. step at the same. Iya gitu, jadi ya udahlah. Ada yang mau gue bawa ke New York nggak? Bang nanya bang. Ya silakan. Mundur dikit ya. Kan Iya. tadi katanya nyangkul dulu supaya bisa hidup 3 tahun di New York kan. Iya. Untuk mengejar mimpi 441 seperti 441 tadi. Iya. Kalau misalnya nyangkul ini nggak kekumpul gitu, apa yang dilakukan Bang? Gue nyangkul terus sampai ke kumpul angka yang gue cari. Kalau misalnya nggak kekumpul nih, susah banget untuk mencapai titik itu. Apakah tetap maksa berangkat ke New York? Maksain sih. Maksain. Gue nggak pengen hidup ini nyesel. Tahu nggak? Oke. Gue nggak pengen. Elaborate gitu. Jadi dulu gue waktu SMP pernah tinggal sama seorang om yang setiap hari dalam hidupnya tuh nyesel mulu. Dulu om kalau udah gini, wah sekarang om udah begini-begini. Kamu tahu nggak orang itu? Terkenal kan dia sekarang, om kenal tuh dulu tuh. Coba om gini-gini, wah sekarang om udah. Setiap hari dalam hidupnya nyesel dan agak bikin trauma. Agak bikin, oh gue nggak mau hidup kayak gitu. Jadi gue nggak pengen udah tua gitu umur 80-87 terus mikir kenapa kemarin nggak gue kejar aja ya cita-cita ke New York ya. Jadi saking nggak pengen nyeselnya, ya gue kejar. Kalau duitnya nggak kekumpul, ya gue cangkul terus sampai ngumpul. And you are happy with that? I'm happy with it. It's stressful. Kasian keluarga gue udah ninggalin rumah mungkin udah 2 bulan. Di saat New York lagi badai salju, jadi kondisi itu lagi rumah gue banjir, dan anak-anak dan istri gue sendirian gitu, nggak ada si bapaknya gitu. Jadi it's hard mentally, tapi gue sama psikolog gue dikasih tahu untuk nggak boleh terlalu stres. Ya udah dibawa santai aja. Baru mau nanya, di bawah santai aja tuh gimana? How you cope with it? Pertama gue punya psikiater, jadi itu ngebantu. Gue punya depresan. Tapi di sisi lain ada psikolog gue bilang, lu harus percaya bahwa anak-anak lu tuh punya mental resiliency. Ini pembelajaran untuk mereka juga. Mereka nggak bisa kan tiap-tiap minta bantuan ayahnya, dikit-dikit minta bantuan ayahnya, dikit-dikit ayahnya yang harus menyelesaikan permasalahan. Mereka harus menyelesaikan permasalahan sendiri. Dan itu yang gue tanam diri gue sendiri. Setiap kali gue ngeliat kayak kemarin rumah gue banjir gara-gara pipa bocor, gue harus bilang sama diri gue sendiri, oke, jangan nyalahin diri lu. Inilah kesempatan anak-anak sama istri lu untuk belajar mengatasi masalah ini. Ya udah. So I have to be disciplined in telling myself that. Gitu. Gimana ya bang? Ya silakan. Setelah membunuh banyak panggung-panggung kecil dan besar, Iya. apalagi udah 10 solo apa? Special show. Special show. Sekarang kalau manggung masih ada ketakutannya nggak? Atau ada yang dirasakan? Nggak ada, udah nggak ada. Santai aja. Iya. Manggung.
Iya. Semua teman-teman gue yang anak stand up juga bingung. Karena mereka suka deg-degan kalau mau manggung, tapi gue udah nggak ada deg-degan. Nggak tahu gue saking sukanya ngelawak. Termasuk di New York. Termasuk di New York. Apalagi di New York. Di New York itu gue biasa banget manggung di depan 4, 5, 7 orang. Pas ketemu 70 orang tuh happy. Kebayang nggak? Makin banyak kalau makin happy. Iya. Bukan karena makin grogi. karena lu iya benar. Karena ya Allah gue tiap hari ketika open mic isinya cuma 14, 15 gitu. Jadi ketemu orang tuh happy. Dan open mic itu di New York itu nggak kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan bikin open mic yang nonton kan orang umum gitu ya. Kalau di New York tuh yang nonton komedian juga. Jadi cuma ada 15 komika yang mau open mic. Ya udah 15 itu. Nggak ada yang ketawa, lagi pada sibuk ngapal. Jadi kami jadi tahan banting lah. Dijudge nggak sama mereka? Kadang dijudge. Gue pernah ada satu open mic namanya open mic with feedbacks. Abis open mic komikanya boleh ngasih feedback. Terus ada satu anjing banget. Ada satu open mic gue bilang, "Oke, terima kasih banyak, silakan kalau mau kasih feedback." Terus sini ada yang bilang, "Nggak lucu bro, berhenti aja jadi komedian." Anjing. Agak kena sih bro. Kena. Agak kena sih. Ya gue ketawa-ketawa aja, bagaimana orang gue ade-adean, ini abang-abangan semua ini. Di New York lagi, ntar gue di door baru tahu gue. Diam lu anjing, tar mati gue. No more Panji Pragiwaksono. Die. Nggak nongol di Marathon season 3. Tapi bayarannya makin nambah nggak, Pak? Lumayan bayarannya makin nambah. Terutama kalau misalkan kayak show kemarin tuh, bayarannya lumayan. Cuman gue pernah dibayar $2 pakai Venmo, dibayar pakai pizza itu lebih sering lagi. Venmo tuh kayak Cash App gitu, kayak apa ya? Kayak apa ya? Aplikasi. Kayak PayPal gitu. Cuman ya gitu ya, mungkin karena gue tahu gue mesti ngebangun dari bawah, terus gue suka stand up, gue nggak gitu bermasalah. Cuman dibayar $2, $20, emang happy aja ngejalaninnya. Lagian gue juga tadi kan Arab juga nanya deadline kan, gue nggak punya deadline. Iya. Jadi gue jalanin aja dulu sampai pokoknya di satu hal yang nggak boleh dalam berkarya di New York adalah apa istilahnya, kalau misalkan lu ngelakuin sesuatu terus berharap pamrih, nggak boleh pamrih. Lu nggak bisa kayak, ih gue kan udah kayak gini, harusnya gue begini. Ih gue udah ngelakuin ini semua, harusnya gue begini. Udah nggak mungkin, jangan lah. New York itu kayak tai banget. Just put your head down, do the work. Kalau emang lu dapat rezekinya atau dapat kesempatannya itu akan datang. Tapi lebih susah mana bang? Pas ngulang karir di New York atau pertama kali as a stand up comedian di Indonesia? Nah, lebih susah di New York. Karena waktu gue mulai stand up di Indonesia, gue kan udah entertainer. Udah punya radio, udah nge-MC, udah di TV. Betul. Ada juga yang tahu. Gue pikir udah pada meninggal yang nonton. Tahu. Acara TV lama kan itu. Gue pikir udah pada meninggal. In the wall. Keren. Iya. Tapi kan kalau di New York kan, gue bener-bener dari nggak ada yang tahu gitu. Itu orang gue 6 bulan nggak lucu, sampai nangis gue. Udah tua nangis di ngadep patung Liberty. Gara-garanya selama 6 bulan tuh gue nggak tahu gimana cara bikin orang New York ketawa, ya susah banget dah. Pada saat itu ya. Sementara gue open mic sehari 3 kali, seminggu 5 hari, berarti 15 kali seminggu, 60 kali open mic sebulan, selama 6 bulan nggak lucu sama sekali. Kan stres juga ya. Kan open mic itu bukan duit ya bang ya? Iya, gue bayar $5. Di New York tuh mau open mic aja kita yang bayar $5. Jadi udah gue bayar duit banyak banget, terus nggak lucu-lucu. Dengan terus gue formula ingat, berbeda. Hah? Dengan formula materi berbeda. Iya, gue nyoba mulu. Salahnya gue adalah di Indonesia tuh, gue kan komedian suka ngomongin sosial politik kan. Gue pikir di New York gue jadi komika yang sama, tanpa sadar bahwa di New York mah udah ribuan kali komika kayak gitu. Jadi mereka boro-boro ketawa, merhatiin juga enggak, udah males gitu. Terus udah waktu itu gue inget dari antar open mic ke open mic, terus gue di taman gitu, tamannya di Battery Park di daerah Wall Street, terus di situ ada patung Liberty, terus gue nangis, anjing ngapain gue di sini? Sedih juga, stres juga. Terus udah deh, akhirnya gue nemu selahnya, terus lama-lama jadi kayak sekarang udah bikin show ke 20. Boleh tahu gak satu materi pertama yang pecah di New York? Oh iya. Ketawa gitu ya, orang-orang pada Iya. ketawa. Jadi waktu itu gue nemu formulanya, ternyata orang tuh merhatiin gue kalau gue ngomongin Indonesia justru. Karena orang New York nggak tahu Indonesia, Arab. Oke. Iya, mereka taunya Bali. Oke. Iya, mereka nggak familiar sama Indonesia. Jadi setiap kali gue ngomong Indonesia baru mereka nyimak tuh. Nah, mereka cuma bisa ketawa kalau
gue bisa nemu jembatan antara Amerika sama New York. Ini salah satu joke yang paling sering gue pakai untuk opening. Coba. My name is Panji, I'm from Indonesia. If you don't know where that is, it's a country in Southeast Asia. It's so peaceful. Barack Obama spent his childhood there. It's so beautiful. Donald Trump goes there to play golf. And it's so far away, Joe Biden probably won't survive the trip. Karena udah tua kan, Joe Biden tua. Tahu. Saking jauhnya takut meninggal di jalan. Nah itu kena mulu. Cuman sekarang udah nggak bisa gue pakai joke-nya karena Joe Biden udah penyakitan. Takutnya jalan. Tapi joke itu kan gue bisa cerita tentang Indonesia pada saat yang bersamaan konteksnya mereka ngerti gitu. Oh Barack Obama dulu sekolah di situ. Oh Donald Trump suka main golf. Oh saking jauhnya Joe Biden bisa mati di jalan. Gitu. Nah itu salah satu joke-nya. Dan kebanyakan joke gue yang kena itu semua. Gue ada satu joke tentang Ani-Ani sama Gadun. Gue bilang pakai bahasa Inggris ya. Relationship Indonesia, Jakarta and New York is pretty much the same dynamics. You have sugar daddies, we call them Gadun. You have sugar babies, we call them Ani-Ani. Same thing, same dynamics. The difference is boob jobs in New York cost $4,000. In Indonesia, boob job cost $1,000. So American Gadun should move to New York so you can finance for Ani-Ani. Sugar daddy pindah ke sini aja bisa ngokosin 4 operasi tete. Atau terus tambahannya adalah or finance one Ani-Ani, give them 4 pair of boobs. Jadi sapi. Jadi anjing. Jadi kan gitu kan, jadi ada kaitannya sama Indonesia sama orang Amerika gitu. Nah itu nyari jembatannya. Gitu deh. Karena mungkin yang bawain materi Indonesia ya mungkin cuma lu doang kali bang. Iya itu dia. Justru jadi agak gimmick ya. Jadi kayak bikin Indonesia sebagai gimmick. Tapi itu yang bikin gue diinget orang. Gue inget kok gue lagi stand up di sebuah comedy club. Tiba-tiba ada yang nonton bilang, aren't you that Indonesian guy gitu. Jadi udah mulai nempel. So gue ada satu hal ini salah satu hari yang paling bahagia banget. Gue habis stand up ada nama tempatnya Eastville Comedy Club. Itu kelar jam 11:30 malam. Terus gue pulang, di belakang gue dengar ada orang ngomong, ada 3 orang. That guy's funny. Terus gue pikir mereka ngomongin gue. Jadi pas gue nengok, yo you're that comic gitu, you're so funny dan segala macam. Gue happy banget sih. 3 anak muda gitu bilang ngomongin gue tanpa sadar gitu. Iya. Kita kebetulan ke subway station yang sama gitu. Terus mereka 3, ingat gak sih yang tadi segala macam. Terus pas gue nengok, ini orang ngomongin gue, terus mereka kayak, yo you're that comedian. Gue bangganya bukan main. 3 orang doang udah. Iya. Jujur lega dengarnya. Karena lumayan stressful nih guys. Iya. Emang agak stres sih awal-awalnya. Setelah berapa lama bang? Oh itu setelah setahun setengah sih kayak gitu. Setelah setahun setengah di New York. Iya. Gue waktu itu pernah ada satu kali kena ego gue karena di sebuah show ada satu komedian dari Malaysia, satu komedian dari Singapura, satu komedian dari Filipina, kebetulan juga ada komedian dari gue. Pecah, anyep. Malu banget gue. Malu kayak kesannya komika Indonesia gak lucu. Kayak gini nih komika Indonesia gitu. Anyep tuh diem gitu. Diem, gak kena. Kenapa? Karena gue baru juga. Itu kayaknya baru sekitar 1-2 bulan pertama. Cuman yang lain udah pada senior kan, jadi mereka pada pecah-pecah gitu. Malu banget gue. Kayak bikin malu Indonesia gitu. Sampai sekarang masih cita-citanya masih sama? Sama gue tuh agak keras kepala sama mimpi dan cita-cita. Dan kadang-kadang ada korbannya. Tapi gue nggak tahu, gue nggak ngerti. Kalau gue pengen sesuatu gue kejar. Cuman masalah waktu aja. Kiri mentok. Apa tuh? Kiri. Istilah anak muda banget tuh, kiri. Maksudnya apa sih? Istilah kita aja, kiri idealis. Kiri mentok. Idealis. Kiri bentok, kunci stang. Iya, nggak bisa, gue nggak ngerti. Gue nggak bisa ngorbanin mimpi gue. Seberapa berpengaruhnya setelah main serial di Netflix sama karir yang di Amerika sekarang? Surprisingly, gue nggak nyangka bahwa akan ada dampaknya di sana karena kan bahasa Indonesia kan. Tapi ternyata surprisingly ada dampaknya karena pemberitaan. Jadi gue tiba-tiba di DM sama temen gue, dia ngasih link dari Reuters gitu. Yo, are you okay gitu. Terus begitu ada lagi temen gue, ada namanya Serbi, ngasih link berita juga.
Panji, oh my god, what happened, are you okay gitu. Jadi ternyata beritanya nyampe ke sana. Oh, mereka lihat berarti ya. Iya, jadi diberitakan, masuk ABC News, masuk Reuters dan segala macamnya. Terus jadi gue kayak ada semacam kayak respect gitu. Kayak respect sama si Panji siapa nih? Di Indonesia kayaknya bermasalah banget gitu. Sampai-sampai ini kayaknya jadi sih. Gue mau diundang ke Oslo, Norwegia, ada festival gitu, namanya kalau nggak salah Freedom Festival. Terus tema festival tahun itu adalah kebebasan berpendapat yang ditindas sama dictatorship. Terus gue diundang, terus gue tanya, lu tahu dari mana? Dari berita. Jadi ada dampaknya juga. Terus gue dipanggil sama podcast UMKM sih, tapi ya gue boleh dipanggil untuk diwawancara dan segala macam. Ya ada dampaknya lah. Gitu, jadi ya lumayan. Walaupun karir masih segini-segini aja, tapi ya namanya juga ngebangun. Happy aja kita. Terus pas lagi sendiri, berarti kan lu bilang tadi lu sendiri kesana dulu, baru keluarga diangkut kan? Iya. Ngapain? Ngapain apa? Ngapain gue? Kenapa keluarganya diangkut maksudnya? Sebelum keluarga diangkut, ngapain? Maksudnya sendirian tuh, what did you do? Ngapain? Setiap harinya gitu, like daily basis. Open mic aja men. Open mic pulang. Open mic pulang nyari untuk menghibur diri, nyari tempat makan, terus kadang-kadang ngeliat turis-turis, bukan tourist attractions ya, gue cari-cari di Google, di TikTok tempat duduk samperin, mampir ke coffee shop, gue seneng ngopi kan, mampir, jadi cari hiburan aja. Tapi sering kesepian ya, kesepian karena gue nggak kenal siapapun di New York, no friends, no family, nobody. Jadi dan waktu itu gue juga belum punya temen banget di sana, jadi gue kesepian. Jadi gue sering sendirian ngopi, gitu, bengong atau ngapain, itu kayak orang tolol. Iya. Tapi apa yang dirasain pas gitu? Selain maksudnya pas kesepian itu kan berlanjut kan, maksudnya kan sampai keluarga diangkut gitu. Sampai akhirnya kesepian itu jadi apa? Jadi beat kah? Jadi apa? Jadi malah jadi tenang kah atau jadi apa? Gak ada sih. Gue kalau nengok ke belakang, kalau ditanya, gue akan pas dengan sangat yakin bilang 2022 dan 2023 adalah 2 tahun terberat seumur hidup gue. Mentally hancur, terus I question my decision almost every day. Oke. Terus Indonesia menghina gue, kayak nasionalis pindah ke New York gitu-gitu. Tapi terus gitu personal issues with my wife, my kids, karena mereka nggak mau ke New York, gue paksa. Terus istri gue mau sih sebenarnya pindah ke New York, cuman dia pikir kalau pindah ke New York tuh pindah ke Manhattan gitu, kayak Sex and the City, Friends gitu. Terus sementara gue tinggal di tempat jauh banget, gue nyebutnya Pamulangnya New York, jauh banget lah pokoknya lah. Gitu Ya di Queens, tapi Queens ujung banget. Jadi kan ini kan Manhattan kan, di Pulau Manhattan. Sekarang ini kan ada Long Island. Nah, gue tuh di sini nih, jauh banget. Saking jauhnya gak ada subway. Gue mesti untuk ke kota aja sejam 45 menit, sejam 30 menit. Naik bis plus kereta. Bis plus 2 kereta. Jadi, wah, Gamila stres. Waktu udah pindah ya, Gamila stres. Anak-anak gue stres. Di negara dimana dokter anak nggak ada, semuanya golongan darah nggak punya support system. Gue kan kalau kerja atau apa segala macam bisa ada mertua, ini nggak ada, wah itu stres banget. Empatnya ke psikolog. Empatnya ke psikolog. But they survive tuh. Dan sekarang udah Sekarang mereka udah happy, udah nggak mau pulang. nggak mau pulang malah ya. Iya, udah tahu bahwa dengan cita-cita gue kayaknya New York tempatnya. Ya udah. Amin.